Istri pilihan ketua mafia, bab 43, jualan bakso keliling. 2 minggu telah berlalu, Diandra kembali bekerja di perusahaan. Begitupun Max yang memulai usaha barunya. Dia terpaksa meneruskan usaha keluarganya sebagai penjual bakso keliling. Setelah berpikir panjang dan lebar, Max memilih jadi pedagang yang memiliki banyak waktu senggang dan bertani sesuai saran ayahnya. Bakso, bakso, Max berkeliling dengan 2 anak buahnya. "Bos, belum ada yang beli," ucap Dudu sambil tangannya mengelap keringat di keningnya. "Iya bos, apa bakso kita kurang menarik?" tanya Dede. Dia berusaha mengatur nafasnya, mereka sudah berjalan cukup jauh, hanya beberapa yang beli. "Aku tahu harus bagaimana supaya ada yang beli bakso kita," jawab Max. Dia tersenyum tipis memikirkan ide brilian di kepalanya. "Beli gak? Atau mati?" ucap Max yang memegang kerah laki-laki tersudut di batang pohon. "Sabar bos, kita bisa pendekatan secara naluriah dengan pembeli," ucap Dede memegang tangan Max berusaha menghentikannya. "Iya bos, kalau begitu pembeli bisa stres," tambah Dudu. Max terdiam meskipun matanya menatap tajam laki-laki di depannya. "Benar, aku baru saja patah hati. Kalau begini beban stresku bertambah banyak, Hicks." "Tuh bos, kita harus mempelajari karakteristik pembeli. Salah satunya pembeli sad boy seperti ini," ucap Dede. "Ingat tujuan utama bakso diciptakan bos, dan semboyan kenapa bakso itu bulat," tambah Dudu. Emosi Max mereda, hampir saja dia memaksa laki-laki itu untuk membeli bakso. "Tarik nafas, keluarkan perlahan, lalu mengedan bos," ucap Dede. "Itu tutorial untuk melahirkan kau pikir bos ibu hamil 9 bulan apa?" sahut Dudu. Max mengalihkan pandangannya pada kedua anak buahnya. "Ampun bos," ucap keduanya. Max kembali menatap laki-laki kurus di depannya. Dia berkacamata dan penampilannya cupu. "Kau mau beli baksoku atau tidak?" tanya Max. "Gimana mau beli bakso? Hatiku sedang broken bang. Langit seperti runtuh dan bumi seakan rata menjadi tanah." Hicks, laki-laki culun itu menangis. "Bos, kurasa kita harus kasih tutorial agar jadi cowok idaman masa kini," ucap Dede. "Kita kan penjual bakso bukan motivator apalagi komentator," sahut Dudu. Beberapa menit kemudian Max memangkas rambut laki-laki culun itu kemudian mendandaninya dengan penampilan terbaru. "Bos, kok malah lekong? Dia kan cowok bos," ucap Dudu. "Iya bos, kasihan cewek-cewek di muka bumi semakin ketat dalam bersaing kalau dia lekong bos," tambah Dede. "Tenang, aku belum selesai. Ini hanya salah beli kostum," jawab Max. Dia mengganti penampilan lain pada laki-laki culun itu. "Nah kayak gini seperti penyanyi dangdut tahun 90-an bos," ucap Dudu. "Iya, model celana cut bray gini lebih cocok menghibur bos bukan mencari cinta sejati," tambah Dede. Melihat penampilan cowok culun dengan baju rumbai berwarna hijau muda dan celana cut bray berwarna merah, tak lupa wig dengan rambut keriting. Max memperhatikan hasil makeover-nya. "Saya harus ngamen buat mendapatkan cinta sejati?" tanyanya. "Salah, aku akan makeover ulang," jawab Max. Dia kembali mengganti kostum laki-laki culun itu, dengan baju setelan jas hitam seakan CEO zaman sekarang. "Wah ini baru pas bos. CEO dinginku," ucap Dede. "Iya bos, cewek zaman sekarang suka CEO gini, meski dompet kaki 5, tambah Dudu. "Alhamdulillah, aku jadi keren," ucapnya. "Bayar ongkos makeover plus makan bakso minimal 3 mangkuk," titah Max. "Beres, aku ini sultan," jawabnya. Laki-laki itu makan bakso 3 mangkuk dan membayar Max dengan sejumlah uang cukup banyak barulah dia pergi. "Bos lumayan juga,
Coba tiap hari gini, kita kaya, ucap Dudu. Iya, tapi ingat Bu Bos akan marah kalau Pak Bos malak. Apalagi menekan pembeli seperti tadi, jawab Dede. Sudah-sudah kita ke alun-alun, aku tahu cara jualan bakso supaya dipadati pembeli, sahut Max. Siap bos, jawab keduanya. Mereka pindah ke alun-alun, tiba-tiba ramai yang beli bakso. Mereka asyik menyantap bakso sambil melihat pertunjukan dua badut yang sedang berjoget dengan musik klasik kemudian lagu anak-anak. Duh, ini kostum ribet banget, keluh Dede mengenakan kostum gajah. Aku yang lebih ribet deh, sahut Dudu mengenakan kostum ular. Kenapa ribet? Perasaan kostummu memanjang doang, ujar Dede. Aku bingung kepala ular dan ekornya gak balance, sahut Dudu. Mereka berdua terus jadi badut yang menghibur warga di tengah alun-alun, sedangkan Max melayani setiap pembeli. Dia dulu seorang mafia sekarang harus bekerja keras untuk mendapatkan uang halal, menjual bakso sama seperti pendahulunya. Dah habis. Aku menyisakan 2 mangkuk untuk kalian, seru Max. Dudu dan Dede yang beristirahat di emperan pendopo di alun-alun langsung bersemangat. Mereka menghampiri Max yang duduk di kursi plastik berwarna merah. Alhamdulillah abis bos, tanya Dudu. Iyalah, bakso buatan istriku pasti enak, jawab Max, dia hanya menjualkan yang membuat baksonya Diandra. Dudu dan Dede mengangguk. Mereka berdua makan bakso sebagai buruhnya jadi badut. Mereka begitu lahap dengan mie yang lebih banyak ditambah sambal membuat baksonya semakin enak. Bos gak makan? Tanya Dudu dan Dede. Istriku akan ke sini membawa makan untuk kita, jawab Max. Alhamdulillah makan lagi, Bu Bos memang baik, sahut Dudu. Dede hanya mengangguk. Max menunggu Diandra sambil menghitung uangnya. Kemudian dia membagi 4 uangnya. Untuk modal, keuntungan, simpanan, dan sedekah. Max bangun dari kursi. Dia menghampiri bapak-bapak yang mengais rongsokan bersama anaknya. Dia lalu memberikan sedekahnya pada bapak itu. Terima kasih anak muda, semoga Allah membalas kebaikanmu, ucapnya. Max mengangguk, Diandralah yang mengajarinya untuk berbagi. Harta miliknya hanya titipan dari Allah. Itu sebabnya lebih baik harta itu digunakan untuk hal-hal yang baik, salah satunya untuk sedekah. Ternyata seperti ini rasanya bersedekah, hatiku bahagia apalagi uang yang kudapatkan halal, ucap Max. Sayang, suara Diandra terdengar dari ujung alun-alun, dia membawa goodie bag yang berisi makanan untuk makan bersama. Max tersenyum, dia menghampiri istrinya yang baru pulang dari kantor. Sekarang kau bercadar sayang? Tanya Max. Dia memperhatikan wajah istrinya yang sudah tertutup cadar. Iya, biar hanya suamiku yang boleh melihat wajahku, jawab Diandra. Max tersenyum, lalu dia mencium kening Diandra. Aku semakin mencintaimu Diandra, bidadariku, sahut Max. Diandra mengangguk, kemudian dia mencium tangan suaminya. Tanganku kotor, ucap Max, tapi tangan ini sudah bekerja keras seharian. Aku bangga padamu, sahut Diandra. Matanya berkaca-kaca. Seorang Max mau bekerja seperti itu demi uang halal untuk menafkahi istrinya. Terima kasih sayang, kau mau menerimaku dari kekuranganku, jawab Max. Di mana seorang wanita soleha seperti Diandra mau mencintai Max dari kekurangannya lebih dulu karena Max memiliki banyak kekurangan, meskipun wajahnya tampan dan tubuhnya kekar. Diandra mengangguk, ayo kita makan sayang, aku sudah masak. Tadi setelah pekerjaanku selesai aku sempatkan masak di pantry, ucap Diandra. Makasih sayang, sahut Max. Diandra mengangguk, mereka berdua menghampiri Dudu dan Dede. Duduk di tikar dan mulai makan bersama dengan makanan yang dibawa Diandra. Masakan Bu Bos memang enak, ucap Dudu. Iya,
makanya Pak Bos klepek-klepek tambah Dede. Makasih, jawab Diandra. Max hanya geleng-geleng melihat dua anak buahnya yang makan lagi setelah makan bakso. Sayang, besok buatkan aku sambal pit. Aku suka itu, ucap Max. Dia suka makan apa saja dicampur sambal pit. Iya, insya Allah sayang, jawab Diandra. Wanita bercadar itu membawa kesejukan dan kehidupan baru dalam hidup Max. Setelah makan Diandra tampak mual, dia terlihat memegangi perutnya. Kenapa sayang? Tanya Max. Gak tahu sayang, akhir-akhir ini aku sering mual, jawab Diandra. Jangan tinggalkan aku sayang, kau akan terus menemaniku kan? Max tampak khawatir, dia memegang tangan Diandra. Mungkin Bu Bos hamil? Celetuk Dudu. Iya, kita pernah merasakan itu kan Du? Tanya Dede. Kita spesies penjantan atau betina deh, bukannya yang hamil betina? Jawab Dudu. Dede tertawa kecil mendengar jawaban Dudu. Sudah-sudah, bantuin beres-beres, aku mau pulang bersama istriku. Ucap Max. Siap bos, jawab mereka berdua. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.